Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Lipanus, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Kendir. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Kegiatan ini berlangsung secara luring oleh seluruh guru yang ada di SMK Negeri 1 Kendir. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ahli Guru selaku Kepala Sekolah Kendir, yang terhormati Bapak Lipanus SPDPD selaku pemateri hari ini, Bapak Ibu semuanya yang saya sayang. Apa kabar? Luar biasa. Yang luar biasa. Sehat. Sehat dan bahagia. Baik, hari ini kita akan memulai kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Lipanus SPDPD selaku CPP Angkatan 10 yang sedang mengikuti pendidikan. Ini adalah salah satu persyaratan untuk tugas yang akan dikumpulkan. Baik, sebelum mulai saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita briefing sebentar karena hari ini masih mimpi. Ya. Oke, yang kemarin Pak Lipan ajarkan apa? Jadi satu mata, tepuk satu, kedip mata. Dua, sebelah kanan, matanya sebelah kanan. Tiga, sebelah kiri. Empat, pejamkan mata. Catat ya. Satu, dua, tiga. Satu, mata dibuka. Dua, sebelah kanan. Tiga, sebelah kiri di ya. Empat baru
Itu. Ini pejam dulu, semua matanya pejam. Udah pejam? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baru sadar sudah bisa ke kiri ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Biasa. Bisa. Hari ini kepala sekolah kita menyadari kalau fungsi materi seperti ini bisa berjam ya Pak. Baru saya sadar. Kamu mati. Baik, tadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita akan buka dengan berdoa. Saya minta dengan penuh kasih kepada Pak Senior berdoa. Yes, sebelum kita mulai nanti, kemudian kita berdoa karena kita salah doa yang bersifat yang ada di baik berdoa. Doa puji dan syukur kepada orang yang Tuhan yang bersyukur untuk setiap waktu setiap kesempatan yang boleh Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Pada kesempatan pada pagi hari ini kami akan memulai kegiatan kami. Tuhan memberkati dari bersama pertanyaan para kita. Cepat yang melakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Senior yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Tadi kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala SMK di Satu Kendir kepada Bapak Andri Sulindo SPDPD. Kami silakan. Baik, terima kasih untuk kalian ya. Saya bukan membuka akan memberikan arahan ya terkait kegiatan kita. Baik, ada kegiatan ini yang sudah saya bicarakan sebelumnya beberapa kali ya, tapi dengan tema dan narasumber berbeda. Kali ini pada kegiatan kita dalam mewujudkan aksi nyata ini di pembekaian ya karya nyata kalian menunjukkan hal yang memasuki tren positif Pak, dari kegiatan guru bergerak ya, dan kita juga sudah memiliki PP yang di SMK Satu Kendir terkait kegiatan guru bergerak ini. Tentu saya selaku pimpinan berharap bahwa ini menjadi ruang menjadi sarana komunikasi berkolaborasi tentunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, untuk meningkatkan kualitas peserta didik kita jadi lebih baik, jadi lebih tertib ya terkait dengan kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan, termasuk juga perbaiki karakter anak-anak yang kian hari tentu harus juga menjadi perhatian kita bersama para calon guru bergerak. Dan saya juga berharap selain dari kualitas belajar, ya program guru bergerak ini harus berkelanjutan gitu, bukan hanya retorika saja, tulisan saja, tapi kemudian setelah keluar sertifikatnya programnya hilang. Jadi saya mau apa yang ingin kita wujudkan kemudian kita sampaikan hari ini dan nanti betul-betul diimplementasikan, diaplikasikan di satuan pendidikan masing-masing hingga betul program kita itu bukan hanya untuk pencitraan tapi betul ingin kita wujudkan dalam proses tindak lanjut. Lalu berikutnya tentu harapan juga guru program ini dan guru program PBB ini juga memberikan inspirasi bagi teman-teman di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian mengevaluasi pembelajaran ya. Ini juga
teman-teman yang ikuti bisa mendapatkan dampak positif dari kegiatan ini. Mungkin itu ya kata-kata dan singkat dari saya. Baik, pada hari ini 6 Juli 2024 kegiatan aksi nyata keberkayan dengan diskriminasi budaya positif SMK Negeri 1 Kain Hilir dinyatakan dibuka. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Andi Suginto yang sudah memberikan sambutan pada siang hari ini. Baik, kita akan langsung saja kepada materi kali ini yaitu Pak Ivanus yang akan membagikan materi tentang budaya positif di sekolah. Pada Bapak Ivanus SPD, kami silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Mohon izin pimpinan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Sehat dan bahagia ya. Jadi luar biasa ditambah sehat dan bahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya atas berkat dan rahmat-Nya pada kesempatan hari ini. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Kain Hilir bisa melakukan kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kain Hilir. Terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Kain Hilir, Bapak Andi Suginto SPD MPD yang selalu memberikan dukungan dan support kepada kami calon guru penggerak untuk terus memberikan praktik baik kepada kita semua yang ada di sini. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini bukan merupakan salah satu bentuk wujud kami ingin mencapai sebuah nilai yang maksimal enggak ya, tetapi ini adalah bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai guru penggerak untuk selalu berbagi praktik baik kepada teman-teman semuanya. Mengapa demikian? Kami tentu sudah menandatangani fakta integritas yang sudah disepakati dan disetujui oleh pimpinan dan pimpinan sudah memberikan rekomendasi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral kami sebagai calon guru penggerak, kami juga harus memberikan praktik baik ini kepada teman-teman. Artinya ada pengimbasan pengetahuan dari kami kepada teman-teman semuanya. Meskipun kami yakin dan percaya bahwa secara tidak langsung ini sudah kita pelajari bersama-sama, baik melalui PMM ataupun melalui kegiatan-kegiatan webinar. Namun kami juga ingin kembali mengulang ya hal-hal berkaitan dengan materi yang sudah kami pelajari sebagai calon guru penggerak. Pada kesempatan hari ini teman-teman, kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait dengan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Kain Hilir ini. Ya, saya mohon izin berdiri. Kita mungkin bisa melihat slide di sini sama-sama ya. Oke, silahkan lanjut Pak Rego. Saya tidak perlu perkenalan ya karena kita semua ini satu instansi, artinya semuanya sudah kenal. Ya. Kegiatan kita hari ini teman-teman, agenda kegiatan kita hari ini yang pertama pembuka sudah disampaikan tadi. Kemudian nanti ada pemantik ya, ada pemantik akan saya berikan sedikit studi kasus kepada teman-teman, nanti akan teman-teman refleksikan bersama-sama. Kemudian nanti inti, ada materi yang akan saya paparkan. Yang terakhir nanti ada refleksi dan penutup ya. Refleksi ini salah satu bentuk wujud pertanggungjawaban saya juga sebagai bahan feedback juga untuk saya dan sekaligus sebagai bahan renungan untuk kita apa yang kita dapatkan dari kegiatan hari ini. Lanjut. Oke, tadi kalau Bu Maria prakteknya ya, kita tadi sudah diberikan pemanasan kedip mata. Kenapa kedip mata? Itu supaya kita tidak ngantuk ya. Meskipun ini awal ataupun pagi, kadang itu kita merasa lelah, ada kegiatan aktivitas di luar, pagi-pagi pun udah ngantuk gitu kan. Enakan rebahan gitu rebahan. Nah, sekarang kita coba tahan tawa selama 40 detik. Nah, saya minta tolong teman-teman mungkin semuanya berdiri dulu ya. Teman-teman berdiri ya. Yang di depan boleh duduk enggak apa-apa, Pak. Berdiri ya. Oke, berdiri. Silakan lihat pasangannya. Oke.
Berpasangan dulu, ayo. Pak Sake, sorry, oh, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Berpasangan dengan teman. Oke. Enggak apa-apa. Oke, coba lihat pasangannya dulu. Berdekatan. Berdekatan apa? Oke, dekat ya. Nah, oke. Saya hitung 1 sampai 40 ya. 1 sampai 40. 1 sampai 40. Kita saling menatap satu sama lain ya, tidak boleh lihat ke depan atau belakang. Oke, tidak boleh lihat ke depan atau belakang. Oke, sudah siap? Ya, tatap mata ya. Tatap mata ya. Pak Silas ke sana, tidak apa-apa Pak. Situ Pak, situ. Oke ya, ya. Oke ya, udah siap? Oke, tatap mata ya. Kita mulai dalam hitungan. Tidak apa-apa, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, tahan tawa 40 detik melihat ke teman ini juga ada pesannya, ya. Apa pesannya? Pesannya sepintas adalah kadang kita itu melihat orang lain itu hanya dari satu sisi, ya kan? Tanpa kita harus melihat dengan jelas orangnya itu seperti apa gitu. Nah, itu sering terjadi dengan kita. Begitu juga dengan siswa gitu kan. Kita mungkin ketika masuk kelas hanya melihat dari sisi satunya saja, siswa misalnya dia nakal, tapi tidak melihat dari segi yang positifnya seperti apa gitu ya. Nah, inilah filosofinya gitulah. Terkait dengan tahan tawa 40 detik kita saling berhadapan. Next, Pak Rego. Lanjut, Pak. Nah, di awal tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator ya, kita punya kesepakatan tadi ada hadir tepat waktu ya dan sebagainya, kemudian menjadi pendengar yang baik. Artinya teman-teman kita menyepakati lah ini ya. Sepakat ya dengan apa yang sudah kita sepakati dan kita tuliskan tadi, rumusnya bersama. Oke, lanjut Pak Rego. Oke, sebagai pemantik teman-teman, saya punya sebuah kasus nih. Saya minta nanti 1 orang cewek, 1 orang cowok untuk memberikan tanggapan terkait dengan kasus ini ya. Di sekolah Kayan Lestari ada seorang siswa bernama Jaka. Jaka anak yang rajin dan pintar. Pada suatu ketika Jaka mendapatkan teman anak pindahan yang baru namanya Bona. Sejak berteman dengan Bona, Jaka mulai malas-malasan dan turun peringkat kelas. Sejak saat itu Reza, teman satu kelas Jaka, menyadari bahwa ada perubahan sikap pada Jaka sejak berteman dengan Bona. Ini contoh kasus ya. Jadi ada Jaka ini sebetulnya anak yang pintar di kelas, rajin, tetapi ada kawan pindahan baru. Kemudian kawan pindahan baru itu namanya Bona. Ketika mereka dua sudah berteman, akrab gitu kan, terjadi perubahan sikap, Jaka ini turun peringkat dan tidak rajin lagi. Dan itu disadari oleh Reza. Nah, kalau menurut teman-teman, ya misalnya sekarang kita posisikan sebagai Reza ini, kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan kalau posisi kita sebagai Reza dan kita teman si Jaka ini. Dan kemudian berikutnya, nilai apa yang kira-kira atau kesepakatan apa yang sudah mulai pudar, ya, yang sudah mulai pudar yang dilakukan oleh si Jaka ini. Oke, saya minta 1 orang cowok, 1 orang cewek, siapa yang berkenan? Siapa? Silakan, raise hand, ke tangan. Kira-kira? Oke, Pak Silas dah angkat tangan 1 ya. Laki-laki. Oke. Yang cewek siapa? Cewek? Bu Bina. Oke, sip ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Saya belum angkat tangan tadi. Terima kasih Pak. Memang di situ Jaka itu pastinya cek, kemudian Bona itu kalau saya berikan Reza sangat bagus.
lucu nih namanya ya. Jadi di sini memang Jaka itu anaknya rajin, pintar, kemudian berteman dengan Bona. Ya, memang seperti itu yang kita lihat anak-anak sekarang. Hanya saat ini Reza itu menyadari ada perubahan yang sikap dan pada Jaka sudah berteman dengan Bona. Ya memang Jaka tidak bisa menyuguhkan seperti itu saja. Tentunya ada berbagai langkah yang harus dilakukan dengan terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ipanus nanti ya di pematihnya. Jadi ada kaitannya dengan kita tadi menawar rumah dan kemudian kawan terus ya itu kan dari satu sisi di sana Reza juga masih dari satu sisi untuk melihat Bona dan Jaka, tapi belum tentu ya Pak Ipanus, belum tentu penyebabnya adalah Bona. Jadi ada berbagai tahapan yang harus dilakukan. Mungkin itu pengantar saja informatif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya untuk Pak Silas ya. Jadi mungkin ada indikasi lain yang menyebabkan Jaka ini berubah gitu. Belum pasti juga Bona. Silakan mungkin. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Ipan ya. Kalau Ibu menjadi Reza, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan terhadap perubahan sikap? Di sini jika saya menjadi Reza, Jaka itu kan asalnya memang anak yang pintar dan rajin. Berarti secara tidak langsung Bona itu mungkin membawa pengaruh yang tidak bagus lah untuk Jaka sehingga Jaka bisa berubah seperti itu. Jadi kalau saya menjadi Reza, saya akan berkawan juga gitu dengan Bona dan Jaka, akan mencari tahu gimana permasalahan sebenarnya. Dan di sini pun saya setuju Bona tidak bisa disalahkan atas perubahannya Jaka. Belum tentu Jaka itu berubah malasnya karena Bona. Jadi sebaiknya Reza mencari tahu kenapa Bona terus Jaka bisa berubah seperti itu, terus berkawan dengan mereka, merangkul agar Jaka dan Bona bisa lebih rajin lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Vina ya, luar biasa. Ibu Vina dan Pak Silas ya. Dua-duanya sama-sama menyimpulkan bahwa belum tentu Bona yang menyebabkan perubahan sikap yang terjadi pada Jaka. Ya betul, ada kemungkinan juga gitu yang lain gitu kan. Tetapi sebagai Reza ini, sebagai teman yang baik ya, Reza juga harus bergaul dengan mereka untuk mengidentifikasi. Artinya melihat apakah benar pengaruh Bona ini yang menyebabkan si Jaka ini berubah sikap. Semula yang dari rajin, ranking 1 terus gitu kan, kemudian lalu berubah drastis, tidak dapat peringkat di kelas. Nah begitu juga terhadap kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Ini tentu ada berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Dan kalau kita lihat kan artinya ada pergeseran budaya positif nih yang dilakukan oleh si Jaka ini. Dia kan biasanya memberikan imbasan kepada teman-temannya yang rajin, dapat peringkat. Sekarang sudah mulai turun peringkat dan sebagainya. Oke, kita lanjut Pak Rego. Hari ini teman-teman, kita akan membahas seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sekolah kita ini tentu kita sudah menyadari banyak sekali budaya-budaya positif yang kita lakukan tanpa kita sadari gitu kan. Nah, hari ini kita akan pertegaskan kembali seperti apa sih budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah agar kita bisa melihat dari semua sisi ya, dari semua kacamata kita yang ada ini bahwa budaya positif itu sangat penting kita implementasikan di sekolah kita SMK Negeri 1 Kendiri. Oke, lanjut Pak. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang guru yang baik ini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Artinya budaya positif ini dijalankan bukan hanya berdasarkan keinginan pribadi kita, ya. Terkadang kita ingin memaksakan sesuatu berdasarkan keinginan guru, tidak berdasarkan kebutuhannya itu seperti apa. Nah, hari ini akan kita kuliti bersama. Dalam menerapkan konsep-konsep ini berkaitan dengan budaya positif ini Bapak Ibu, kita bisa mempelajari dan melakukan beberapa hal. Yang pertama kita
akan belajar nanti tentang disiplin positif motivasi, kemudian perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang berikutnya kebutuhan dasar, kemudian ada manusia, posisi kontrol, dan restitusi segitiga. Jadi dalam memahami tentang konsep-konsep budaya positif di sekolah ini, kita bisa mempelajari 6 materi ini, dan 6 materi ini nanti akan kita bahas bersama, ya, akan kita diskusikan bersama. Lanjut Pak Rego. Bapak Ibu mungkin sering mendengar tentang disiplin positif, ya. Pernah mendengar, juga pernah menerapkan. Oke, mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin menyampaikan pandangannya tentang disiplin positif. Silahkan. Disiplin positif. Nah, kita dengar dari Pak Waka dulu ya, Pak Waka Kesiswaan. Beliau ini kan sering berhubungan dengan siswa, gitu kan, menghadapi situasi yang ada di sekolah kita ini. Nah, kalau menurut Pak Waka, kira-kira disiplin positif ini seperti apa, Pak? Ngomong aja tentang itu. Iya, baik, terima kasih. Kalau ditanya masalah disiplin positif ini, kepada kita masing-masing pribadi bagaimana menangani kasus yang sedang dialami oleh anak tersebut. Misalnya kalau kasusnya seperti apa? Boleh kasus apa saja yang Bapak hadapi selama ini? Ya, penanganan kasus yang selama ini yang kita lakukan adalah tentang waktu itu ada penilaian anak dan bagaimana kita menanggapinya secara positif saja dan saya masalah itu. Menurut saya dalam hal ini kita sendiri yang menyikapi masalah ini menyelesaikannya dengan cara mempertemukan kedua anak yang bermasalah, kemudian mencari masalahnya seperti apa yang dialami mereka, kemudian berikan solusi ke jalan keluar bagi mereka, dan yang terakhir sekali adalah supaya mereka dapat kembali berdamai. Mungkin saya jawab. Ya baik, terima kasih ya Pak Sake. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sake ya. Luar biasa. Cut sebentar boleh nggak? Mati lampu. Ibu, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini maksudnya dari pengertian tentang disiplin positif. Artinya di sini kita mengajarkan anak-anak itu untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa kesadaran diri. Nah, jangan sampai anak-anak ini terkesan dipaksakan gitu berdasarkan keinginan kita sebagai seorang guru. Tetapi mereka ini mulai tumbuh sadar dari keinginan diri sendiri, dan kemudian baru mereka mulai merasakan berapa pentingnya untuk bertanggung jawab. Oke, next lanjut Pak Rego. Disiplin positif ini Bapak Ibu lebih mengarah kepada disiplin diri ya, seperti disampaikan oleh Pak Sake. Coba kita bayangkan kalau misalnya diri kita saja tidak disiplin, bagaimana cara kita ingin mendisiplinkan orang lain? Nah, itu contoh sederhananya gitu ya. Kita mau mendisiplinkan orang nih, tapi kita sendiri tidak disiplin. Nah, kadang itu juga menjadi pukulan bagi kita seorang guru gitu. Ketika kita menegur siswa, mau mendisiplinkan siswa, tetapi kita sendiri tidak disiplin. Akhirnya kita mulai sadar juga gitu kan, wajar kalau siswa tidak mengikuti apa yang menjadi perintah kita misalnya, apa yang menjadi keinginan kita. Oke, lanjut Pak Rego. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Artinya Bapak Ibu, dalam disiplin diri ini, murid ini menyadari berdasarkan motivasi internal, berdasarkan dari motivasi dari dalam dirinya sendiri, bahwa apa yang akan lakukan, tindakan yang dilakukan itu betul-betul sadar dari dalam dirinya, bukan karena pujian. Misalnya contoh kasus kemarin Pak Tono itu ya, kalau misalnya ada kepala sekolah, dia rajin masuk. Kalau tidak ada kepala sekolah, dia tidak mau masuk gitu. Nah, ini bukan bagian dari itu gitu. Kalau itu udah bentuk motivasi eksternal, artinya untuk mendapatkan pujian dan sebagainya.
Oke, lanjut Pak Riko. Dalam menerapkan disiplin positif ini teman-teman, ada nilai-nilai kebajikan sebetulnya sudah kita pelajari dan kita sudah tahu gitu kan, terkait dengan profil pelajar Pancasila. Semuanya ada di sini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kita harus mandiri, berkebinekaan global, harus mampu bergotong royong, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan yang dapat kita tanamkan kepada murid kita untuk menerapkan disiplin positif itu, ya. Dan kita sebagai seorang guru juga sudah menunjukkan salah satu contohnya itu bergotong royong. Ya, kita hari ini merupakan bentuk gotong royong bersama-sama kita hadir di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Lanjut Pak Riko. Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas tentang perilaku manusia. Ya, kalau kita berbicara tentang motivasi perilaku manusia ini ada kaitannya tadi dengan disiplin positif. Oke, silakan Pak Riko. Ini ada contoh kasus yang saya buat, ya. Misal di sebuah sekolah Kayan Lestari ini, masih Kayan Lestari ini ya. Ada seorang guru bernama Bu Nani. Beliau ini seorang guru seni rupa. Dalam kegiatan belajar, Bu Nani seringkali tidak masuk kelas dengan berbagai alasan yang berbeda. Namun ketika kepala sekolah berada di sekolah, Bu Nani ini rajin masuk kelas dan sering mengajak murid praktik nari dalam kegiatan belajar di kelas. Ini contoh kasus dan ini tidak akan terjadi di SMK Kayan Hilir ya. Tidak ada, guru-guru kita di sini baik semua, tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ini contoh di sekolah Kayan Lestari. Jadi kalau ada kepala sekolah Ibu Nani ini rajin dia masuk kelas, sering praktik nari, praktik nyanyi gitu kan. Tapi ketika tidak ada kepala sekolah, ditinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan baik ketika ada kepala sekolah ini. Ini kalau menurut teman-teman, motivasi yang keluar dari Ibu Nani ini apakah motivasi internal atau motivasi eksternal? Apakah dari dalam dirinya sendiri atau dari luar, dorongan dari luar untuk mendapatkan pujian dan sebagainya tadi. Saya minta satu orang lah, Bu Desti, silakan Bu Desti. Menurut saya, Bu Nani itu mendapat motivasi eksternal karena dia mendapatkan itu karena berdasarkan ingin dipuji dan dapat perhatian dari kepala sekolah tersebut. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya untuk Ibu Desti, luar biasa. Ya, betul Bapak Ibu, ini merupakan motivasi eksternal. Artinya ini bukan dorongan dari dalam diri sendiri atas kesadaran diri sendiri, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah, ingin mendapatkan perhatian begitu ya dari kepala sekolah. Nah, di sekolah kita tidak ada, ini contoh di Kayan Lestari. Oke, lanjut Pak Riko. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini sudah kita bahas. Untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, kalau menurut teman-teman, mana yang masuk dalam kategori eksternal, kemudian mana yang masuk dalam kategori internal? Oke, silakan Pak Pandi. Baik, terima kasih Pak Iman. Untuk yang eksternal itu, untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Pandi ya. Tepuk tangan untuk Pak Pandi dulu. Itu eksternal. Kalau untuk Pak Pandi ada yang ingin menambahkan? Oke, Pak Simeon dah angkat tangan. Silakan Pak Simeon. Mana yang termasuk motivasi internal Pak? Dari ketiga itu kan eksternal mana? Ya. Ya baik, terima kasih. Yang eksternal kalau menurut saya itu adalah 1 dan 2 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara kalau internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu saja. Terima kasih. Oke,
Oke, baik. Tepuk tangan ya untuk Pak Semion ya, luar biasa Pak Semion dan Pak Martin ini ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari tiga motivasi perilaku manusia ini, ya kita dapat melihat tadi kalau yang eksternal itu artinya karena dorongan dari luar, gitu kan? Karena dorongan dari luar untuk mendapatkan pujian dan sebagainya. Jadi ada dua kalau kita lihat. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah. Jadi tidak nyaman, misalnya di contoh Ibu Nani tadi, tidak nyaman dengan kepala sekolah, ya, saya harus masuk nih, nah gitu ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah tentu ketika ada kepala sekolah tadi dari kasus Ibu Nani itu, beliau merasa, wah nanti kalau saya dilihat kepala sekolah ini rajin, terus masuk ada kegiatan praktek, saya akan mendapatkan pujian nih. Bisa jadi juga mendapatkan imbalan juga di akhir semester sebagai guru yang berprestasi misalnya. Nah, ini adalah bentuk motivasi eksternal yang muncul berdasarkan bukan keinginan dari dalam hati, ya, tetapi dorongan dari luar. Nah, yang terakhir ini masuk dalam internal ya, seperti yang Pak Karin sampaikan dan Pak Semion sampaikan tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ini tumbuh dari kesadaran pribadi bahwa barang itu penting, ya, itu penting bagi dia untuk menanamkan nilai-nilai positif itu tadi, ya. Inilah 3 motivasi perilaku manusia. Lanjut Pak Rigo. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita melangkah ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk menumbuhkan perilaku yang positif dan budaya baik di sekolah. Kita perlu membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu? Mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ini harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Artinya sesuatu ini tidak boleh dipaksakan. Nah, dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, ya. Jangan sampai kita membuat sebuah aturan di kelas atau di sekolah ini tidak ada kesepakatan antara kita, ya. Jadi ketika kita menerapkannya, mengimplementasikan dari aturan itu, terkesan kita itu terpaksa karena dorongan dari eksternal tadi. Contoh hal yang sederhana, kita sebagai seorang guru misalnya membuat kesepakatan di kelas masuk tepat waktu. Kalau tidak masuk tepat waktu didenda 50.000 misalnya, atau piket misalnya ya, yang sederhana. Piket setiap hari wajib dilaksanakan. Kalau tidak piket, didenda 50.000 satu orang. Yang setuju dari 30 siswa hanya 5 siswa. 25 tidak setuju. Kalau menurut Bapak Ibu itu bisa tidak dilanjutkan untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas? Bisa tidak? Tidak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Pak Silas. Karena tidak disepakati oleh semua. Oke, karena tidak disepakati oleh semua. Tepuk tangan untuk Pak Silas ya, luar biasa. Betul. Artinya tidak disepakati oleh semua, tapi karena guru ini yang buat aturan itu, mau tidak mau kamu juga harus sepakat, ya. Karena ini saya sudah buat itu. Nah, ini tidak boleh dipaksakan Bapak Ibu. Ingat sekali lagi bahwa keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Artinya antara guru dan murid ini mereka sama-sama menjalankannya itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran diri. Lanjut Pak. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan universal Bapak Ibu. Artinya pertanyaan yang mudah diingat, yang dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah keyakinan kelas ini sesuatu yang kosakatanya misalnya bernada negatif, misalnya dilarang masuk tidak tepat waktu misalnya, itu konotasinya udah negatif gitu ya. Nah kita nih harus membuat kata-katanya itu konotasinya yang positif ya. Karena kalau kita biasanya menggunakan kosakata yang negatif ini, kadang-kadang itu agak sulit dicerna oleh siswa gitu ya. Karena pikiran kita ini sulit untuk mencerna kosakata yang negatif sebetulnya. Jadi kita harus menanamkan budaya positif itu dengan konotasi yang positif. Oke, lanjut. Ini adalah contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuat keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, ya. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama satu sama lain. Tepat waktu dan aktif di kelas.
mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ini semua bisa dilakukan atas kesepakatan bersama. Apakah perubahan ini bisa dilakukan juga di akhir semester? Boleh. Kalau semua kesepakatan yang sudah kita yakini dalam satu semester itu berjalan dengan baik, misalnya di sini tidak ada siswa aktif, kreatif, dan inovatif misalnya, boleh kita lakukan lagi membuat kesepakatan karena ini sudah kita lakukan dan berhasil gitu. Tapi dengan catatan siswa juga harus menyepakati ini gitu ya. Nah, saya sudah buatkan salah satu contoh implementasi atau aksi nyata saya bersama dengan Pak Rego selaku wali kelas 10 TJKT karena saya adalah Kakomdi TJKT. Jadi saya membuat keyakinan kelas itu bersama wali kelas. Kenapa dengan wali kelas? Karena ketika dengan wali kelas ini pasti itu berlaku secara universal dalam satu kelas ya. Nah, apakah boleh guru lain membuat keyakinan kelas berdasarkan mapelnya? Boleh. Tetapi keyakinan kelas yang sudah sepakati bersama tidak boleh ditinggalkan. Oke, mungkin kita lihat sepintas contoh cuplikan video yang saya buat bersama dengan Pak Rego. Silahkan Pak Rego dibuka dulu. Data D, Pak. Aksi nyata. Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu keyakinan kelas saya dan Pak Rego buat. Nah. Ini boleh Bapak Ibu nanti lihat di YouTube, sudah saya bagikan. Lumayan lah like-nya kan, walaupun hanya 20 orang. Oke, di next saja Pak Rego. Ya. Kenapa harus dibina dan mengapa kalian juga harus sama seperti teman yang lain? Ya, karena kita ini mau maju bersama dong. Nah, mau naik kelas bersama. Siapa di antara kalian satu kelas ini tidak menginginkan kawannya naik kelas? Ada nggak? Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Di pause dulu Pak Rego. Nah, ini contohnya. Saya dan Pak Rego bersama dengan anak-anak kelas 10 TJKT itu membuat keyakinan kelas. Ada 6 di situ Bapak Ibu, ya. Jadi salah satu contoh datang tepat waktu, menghargai teman, menghargai guru, itu bagian dari situ dan sudah kita sepakati bersama. Ini nanti akan berlaku mulai dari semester depan ya Pak Rego ya, mulai dari semester depan dan anak-anak juga menyadari, oh ternyata penting ini dan mereka sepakati bersama. Oke, coba kalau kita lihat cuplikan terakhir Pak Rego, anak-anak menyepakati dan menyetujui dari keyakinan ini. Artinya ini tidak ada paksaan Bapak Ibu. Yang sempurna. Benar? Tidak ada. Kawanmu tadi seperti apa? Misalnya kan setiap nanti ke depan tanpa belanja misalnya kalian harus inovatif dan tidak apa gitu. Teknologi apapun ini. Tidak benar, ya kan? Bagus nggak dampaknya kalau kamu bisa menjalankan ini semua? Oke, bagus. Berarti kalau semua sudah sepakat dan kita sudah setuju, artinya ini menjadi kesepakatan kita bersama. Setuju? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Rego. Kembali ke materi. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contoh ya, aksi nyata yang sudah saya lakukan bersama Pak Rego, membuat keyakinan kelas, ya, kesepakatan kelas, dan mereka setuju. Ya, kemudian sebagai bentuk tindak lanjut dari keyakinan kelas ini, Pak Rego juga menyampaikan ada 6 siswa bermasalah, gitu kan? 6 siswa bermasalah ini saya panggil juga, saya dudukkan bersama. Nanti Bapak Ibu bisa melihat fotonya, gitu kan? Saya berikan tentang kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi oleh wali kelas. Ya, ternyata mereka ini ada hal-hal yang lain yang perlu diketahui oleh wali kelas yang mungkin selama ini mereka malu untuk mengungkapkannya. Itu harus kita ketahui bersama Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu sebagai pedoman. Ini contoh praktik tadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak Rego. Dari keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan Pak Rego tadi Bapak Ibu, saya tidak lanjuti dengan memahami tentang kebutuhan dasar siswa seperti apa. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di video ini. Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan seperti yang sudah ada tertanam dalam Prodi Belajar Pancasila, salah satu contoh tadi, atau misalnya melanggar peraturan ya Pak Sage ya, seperti yang Pak Sage sampaikan sebagai wakil siswa, sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memahami tentang kebutuhan dasar mereka. Bukan berarti mereka itu mau sebenarnya melakukan tindakan itu semata-mata karena sengaja gitu, ya. Enggak, karena mereka belum sadar sebetulnya kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi itu seperti apa.
Nah, misal anak yang terlambat terus datang ke sekolah, bisa jadi dia belum memahami tentang kebutuhan dasarnya, ternyata penting bagi dia untuk datang ke sekolah, karena ketika dia terlambat, banyak hal yang dia tidak ketahui. Guru sudah menyampaikan setengah materi, dia baru datang, berarti kan sisanya dia tidak paham. Nah, itu salah satu contohnya yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, penting bagi kita seorang guru ini memahami tentang kebutuhan dasar peserta didik kita atau murid kita. Lanjut, Pak Rego. Banyak kebutuhan dasar, Bapak Ibu ya. Salah satu di antaranya di sini bisa kita lihat bertahan hidup ya. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini salah satu contoh kebutuhan-kebutuhan dasar yang sebetulnya ingin dipenuhi oleh seorang siswa atau murid. Saya akan berikan salah satu contoh studi kasus nanti di sini. Oke, lanjut Pak Rego. Ini contoh studi kasusnya. Saya buat studi kasusnya. Pak Amidius, guru wali kelas 10 AT, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Joko. Beberapa guru telah mengeluh Joko yang sering kali tidur ketika pembelajaran di kelas. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Amidius, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Joko melakukan hal itu? Ini saya berikan studi kasus kepada kita semua, supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Amidius. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi? Oke, silahkan Pak Kevin ya. Kira-kira kalau menurut Pak Kevin seperti apa nih yang dirasakan dari Pak Amidius? Silakan Pak, jadi boleh. Baik, saya akan menanggapi apa yang terkait studi kasus dari Pak Ami, yang dimana Joko ini sering tidur ya, dan bagaimana rasanya menjadi seperti Pak Ami ya, menghadapi anaknya. Jujur saya juga pernah mengajar di situasi di mana siswa yang seperti Joko ini. Saya menghadapi situasi Joko ini dengan cara menegurnya dengan baik. Menegur dengan baik itu bukan berarti main kelasa atau main bentak-bentak, enggak, tapi menegur dengan memberikan kata-kata yang sedikit tajam gitu, agar membuat si Joko ini sadar bahwa kalau dia tidur terus tidak mendengarkan guru yang sedang memberikan materi kepadanya itu akan membawa efek buruk bagi dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian kita melihat apa sih alasan Joko ini melakukan hal seperti itu gitu kan? Sebenarnya banyak alasannya. Kalau saya bisa ambil satu, alasannya itu karena malas. Ini yang biasa dihadapi oleh siswa kita, ya. Malas itu banyak. Misalnya malas lihat kita sebagai seorang guru yang mungkin ngajarnya bapak tidak masuk, itu siswa itu bisa malas karena itu. Kemudian dia malas ketika melihat seorang guru itu sering marah-marah ke dia, itu siswa itu bisa malas gitu ya. Maka dia melakukan tindakan seperti itu sebagai bentuk perlawanan dia. Oke, baik, terima kasih Pak KP, luar biasa ya. Oke. Nah, kalau menurut Ibu Eti nih, Bu Eti, ya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari Joko ini, Bu? Salah satunya saja kira-kira dari beberapa kebutuhan dasar itu tadi, misalnya kasih sayang, kebutuhan akan hidup, kebebasan, kesenangan. Kalau menurut Ibu, salah satu saja dari masalah yang Joko hadapi ini, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Kalau menurut saya kebutuhan yang belum terpenuhi mungkin kurang terpenuhi kebutuhan kasih sayang. Kenapa bisa kurang terpenuhi kebutuhan kasih sayang? Kalau itu dibalikan saya sebagai siswa, ketika ada guru ngajar supaya saya tidak tidur, gurunya itu harus jadi guru yang bisa membuat saya merasa dicintai, membuat saya merasa dirangkul, sehingga saya tuh kalau dia menjelaskan saya bisa fokus, kalau dia menjelaskan saya bisa mengerti gitu. Ketika saya diberikan kebutuhan kasih sayang, tapi kalau saya masuk ke kelas, gurunya masuk langsung marah-marah karena saya tidur, tak ditanya dulu alasannya, ya saya jadi takut, saya jadi malas belajar, saya jadi tak paham gurunya ngomong apa. Jadi ya saya tambah jadi nantinya. Itu saja.
Oke, baik, terima kasih ya. Bu Eti, tepuk tangan dulu untuk Bu Eti ya, luar biasa sekali. Salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi oleh si Joko ini dari kasus Pak Ami sebagai wali kelas itu kasih sayang. Betul apa yang disampaikan Bu Eti ya. Bisa jadi dia kurang kasih sayang. Di rumah mungkin dia tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal dari orang tua. Di sekolah juga kita lihat dari Joko ini dia juga tidak mendapatkan kasih sayang dari guru-gurunya gitu kan. Dan dia merasa tidak dianggap nih keberadaannya gitu kan. Ya udah, dia melakukan hal itu saja, lebih baik tidur daripada ganggu teman. Nah, ini mulai kita sadari juga Bapak Ibu. Kalau misalnya ada anak-anak yang tidur di kelas, jangan langsung menjustifikasi dia bahwa dia itu misalnya malas, misalnya kan, dia itu misalnya tidak mau mentaati peraturan kelas, sekolah, ya. Bisa jadi dia belum mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi. Nah, kita sebagai seorang guru nih harus memenuhi kebutuhan dasar itu. Memang berat Bapak Ibu, tidak mudah jadi guru ini. Ya, kalau orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya kita ini sebagai seorang guru semampu kita saja. Bagaimana kita harus berupaya. Ini mungkin belum kita sadari atau mungkin sudah kita lakukan, tetapi selama ini kita belum sadar bahwa ini bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik kita. Oke, lanjut Pak Riko. Ini contoh Bapak Ibu aksi nyata untuk memahami kebutuhan murid. Tindak lanjut dari yang dilakukan saya dengan Pak Riko tadi, saya langsung panggil nih 6 orang yang bermasalah berdasarkan informasi dari Pak Rego sebagai wali kelas. Banyak sekali persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ternyata ada beberapa kebutuhan dasar yang memang belum terpenuhi. Salah satu contoh tadi Ibu Eti sampaikan kebutuhan tentang kasih sayang. Jadi mereka menganggap bahwa ketika saya tidur di kelas ini, saya tidak dihiraukan. Ada juga guru yang membiarkan saya Pak katanya. Jadi seolah-olah saya, ya udahlah saya lanjut aja lah. Kayaknya tidak diperhatikan ini saya ini gitu. Ya udah saya lanjut. Nah udah. Jadi dia merasa bahwa dia tidak diberikan kasih sayang gitu kan. Ada juga motivasi lain misalnya, ya kebutuhan lain di rumah ternyata ada orang tua menugaskan temannya untuk membangunkan dia setiap pagi. Kalau temannya tidak membangunkan dia tidak datang ke sekolah, lupa. Nah, itu harus kita berikan masukan, harus kita panggil, ya. Jadi sebetulnya dia harus sadar dari dirinya sendiri. Motivasi itu dari dirinya sendiri bahwa ternyata sekolah itu penting bagi dia. Tidak boleh dia tergantung dengan orang lain, harus dibangunkan setiap pagi. Kalau tidak dibangunkan, tidak datang ke sekolah. Gitu. Nah, jadi persoalan ini saya dan Pak Rego sudah memahami. Ternyata 6 anak ini juga sudah meyakini bahwa mereka akan berubah di semester yang akan datang. Oke, lanjut Pak Rego. Bapak Ibu, untuk memulit kembali mendalami tentang materi itu, kita akan memahami tentang posisi kontrol atau restitusi. Oke, mari kita lihat bersama. Dian Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline ya mengungkapkan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid, memerdekakan murid, dan memandirikan murid? Lalu bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan seorang guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol terhadap murid, terhadap lembaga ataupun di lingkungan keluarganya ini. Oke, ini menurut Dian Gosen dan William Glasser. Kita lanjut Pak Riko. Ada 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol ini. Mungkin selama ini kita secara tidak langsung menyadari juga bahwa dari 5 posisi kontrol ini sudah pernah kita lakukan. Apakah tepat enggak posisi kontrol yang kita lakukan selama ini? Misalnya sebagai penghukum, bagus enggak untuk siswa? Membuat siswa merasa bersalah, bagus enggak? Nah, kadang Bapak Ibu, tanpa kita sadari bersama bahwa membuat siswa merasa bersalah ini sangat fatal Bapak Ibu ya. Ada kasus di Jawa itu, kenapa banyak siswa yang misalnya bunuh diri misalnya kan? Karena memang bukan persoalan keluarga. Karena dia merasa bahwa di sekolah itu tadi tidak dianggap, tidak mendapatkan kasih sayang, dan dia ini selalu merasa bersalah terus, dibuat merasa bersalah. Seolah-olah semua permasalahan itu pusatnya ada pada dia. Ini membuat siswa menjadi frustasi.
Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang harus kita lakukan? Apakah penghukum, pembuat dasar bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini. Ada yang ingin menjawab? Kira-kira yang harus kita lakukan ini apa nih? Ya, silakan Bu Tio. Diri boleh. Terima kasih. Kalau menurut saya dari 5 posisi kontrol restitusi ini yang bisa kita laksanakan adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu sudah mencakup semuanya. Karena guru sebenarnya itu sebagai pelayan siswa. Segala apa yang dilakukan siswa bisa kita pantau dengan cara manajemen siswa tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bu Tio ya. Jadi menurut Ibu Tio dari 5 posisi kontrol ini kita harus menjadi manajer. Manajer ini bukan hanya kita kenal di perusahaan misalnya kan, di lembaga-lembaga keuangan, tetapi di sekolah sebagai seorang guru kita juga bisa menjadi seorang manajer menurut teori Bosen tadi. Oke, lanjut Pak Riko. Oke, nah ini nanti kita bisa pelajari bersama ya. Nanti akan saya kirimkan PowerPoint-nya. Kalau sebagai penghukum itu seperti apa, membuat rasa bersalah itu seperti apa, menjadi teman itu seperti apa, pemantau manajer itu seperti apa. Artinya Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di awal, kosakata itu yang harus kita pilih. Jangan berkonotasi yang negatif. Nah, kalau sebagai manajer berarti kita harus menempatkan kosakata yang berkonotasi positif. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu misalnya salah satu contohnya. Oke, lanjut Pak Riko. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Bu Tio tadi ya. Di antara kelima itu kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Lanjut Pak Riko. Mengapa sebagai manajer guru dapat membuat bersama-sama dengan murid ini, kemudian kita bisa bekerja sama dengan murid untuk mendukung satu sama lain sebagai manajer. Artinya murid juga diberikan ruang untuk memberikan masukan juga kepada kita, dan murid bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ya, oke. Lanjut Pak Rego. Selanjutnya kita akan bahas tentang posisi kontrol restitusi. Nah, selain posisi sebagai manajer ini mengacu pada restitusi dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri seperti yang saya sampaikan. Kalau murid sudah menjadi manajer bagi dirinya sendiri, artinya murid ini juga menyadari bahwa betapa penting bagi dia itu untuk bertanggung jawab terhadap segala tindakan-tindakan ataupun kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati bersama wali kelas dan teman-temannya. Nah, ini kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Lanjut, Go. Untuk mendukung posisi kita sebagai manajer itu Bapak Ibu, ada langkah yang sangat penting yang bisa kita lakukan, yaitu segitiga restitusi. Oke, lanjut. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut teori Bosen. Ya, artinya kita menciptakan situasi kepada murid ini, bagaimana murid ini seolah-olah dia menyadari bahwa kesalahan yang dia lakukan betul-betul tidak baik untuk dia, dan dia juga mulai berpikir bagaimana cara memperbaiki masalah yang dia lakukan atau kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ya, oke, lanjut Pak Rego. Ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan tentang murid itu tadi. Oke, lanjut Pak Rego. Menstabilkan identitas ini artinya kita bersama murid membuat suatu diskusi, ya. Di bagian proses ini misalnya nanti kita akan menggeser posisi murid yang semulanya seperti yang Pak Saki sampaikan tadi. Ketika dia melakukan kesalahan ini, jangan sampai dia larut-belarut melakukan kesalahan dan terpuruk dari
terus-menerus melakukan kesalahan itu dan seolah-olah dia selalu merasa bersalah. Nah, kita harus membangkitkan semangatnya itu dari identitasnya yang semula gagal itu menjadi identitas yang sukses. Artinya dia bisa sama seperti yang lainnya, dia bisa mendapatkan prestasi seperti yang lainnya juga gitu, dan dia tidak sepenuhnya gagal gitu. Ya, itu tahap menstabilkan identitas ini. Yang kedua, ini Bapak Ibu. Ini contoh-contoh pertanyaan ya. Berbuat salah itu hal yang manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ini salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada siswa. Ya, jadi konotasinya positif. Seolah-olah juga kita merasakan hal yang sama dilakukan oleh siswa, gitu ya. Kita memposisikan diri dan tidak membandingkan misalnya orang lain. Oh, si A kemarin juga melakukan salah yang sama seperti kamu, tapi dia udah sadar. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi kita memposisikan diri seolah-olah juga kita pernah melakukan perbuatan itu, gitu, membuat kesalahan itu. Lanjut Pak Rego. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah di sini Bapak Ibu, kita melakukan validasi. Kira-kira tindakan yang salah itu apa, gitu kan? Kemudian nanti dia mulai menyadari, oh ternyata itu salah dan perlu dilakukan perbaikan, gitu. Oke, lanjut Pak Rego. Yang terakhir ini Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas ini juga kita bisa menggunakan kata-kata, misalnya salah satu contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah, ya, nilai apa yang telah kita sepakati. Ini salah satu contohnya, ya. Artinya keyakinan-keyakinan ini bisa kita implementasikan di dalam kelas kita masing-masing. Sini aja dulu. Sini aja. Oke, lanjut Pak Rego. Ini contoh praktik restitusi. Saya minta tolong Pak Rego, tolong tampilkan videonya Bapak Ibu. Sebentar ya. Tampilkan video. Ini contoh restitusi yang saya lakukan. Ini bukan settingannya, ini nyata ya. Lanjut ke langsung ke siswanya saja. Oke. Bapak Ibu mungkin bisa melihat sebentar ya. Ini contoh restitusi yang saya lakukan. Minggu lalu baru saya di sini. Ada apa? Oh begitu ya. Pastilah kamu kesal dan marah. Bapak juga marah dan kesal. Tidak ada yang mengatakan Bapak seperti itu. Ini tahap menstabilkan identitas anak ya. Kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Oh begitu. Pasti tindakan yang kamu lakukan karena suatu alasan tertentu. Ya Pak, masa saya terus-terusan yang banyak. Saya tidak terima dibilang seperti itu. Bukan yang membayar, mengatur teman sebagai dua kelas. Ya wajar lah, kamu marah. Mempertahankan harga diri itu pasti sangat penting. Ini contoh kata-kata yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu ya, dalam proses validasi tindakan yang salah. Ya Pak, untung saya masih berkata karena mengarah saja. Padahal saya sempat berpikir mau bertanggung jawab di kampus. Saya pasti dalam diri Pak. Ya pasti ya. Oke Pak Rego, lanjut Pak Rego. Nah Bapak Ibu nanti boleh melihat contoh restitusi ini ya. Contoh restitusi yang saya lakukan menggunakan tahapan-tahapan restitusi tadi, mulai menstabilkan identitas, kemudian keyakinan yang salah, kemudian melakukan keyakinan itu ya. Nah, di sini sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube saya. Memang ini dibuat dalam sebuah skenario ya, percakapan, tetapi kejadian ini nyata ya. Memsi ini seorang ketua kelas ya. Memsi ini ketua kelas. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah gitu kan, sering tidur di kelas, sering buat ribut di kelas, dia ini sering tegur. Karena emang itu tugas Memsi sebagai ketua kelas mengingatkan kawannya. Ada kawan yang tidak terima gitu ya, dan dia seolah-olah sering dikatakan sok ngatur di kelas. Dia jadi frustasi gitu. Nah, tugas saya melakukan restitusi ini kepada Memsi supaya Memsi tetap bersemangat gitu ya. Oke, lanjut Pak Rego ke slide yang berikutnya, nanti teman-teman bisa melihat ini. Oke Bapak Ibu, kita tadi sudah melihat bersama terkait dengan materi mulai dari yang awal sampai terakhir ini ya, tentang restitusi ini. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dan kami kembali kepada Bu Moderator. Mungkin hanya 2 penanya saja Bu, cukup ya. Setelah itu nanti kita akan melakukan refleksi.
Silakan Bu. Cek. Baik, terima kasih kepada Pak Lipanus. Berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Lipanus. Baik, kita akan sampai ke sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan 2 penanya. Silakan. Silakan Pak Rego. Pak Rego dan Pak Yuda, Bu. Oke, selamat pagi Pak. Ini saya mau nanya tentang permasalahan siswa ya. Karena kan kami ini yang sering yang mungkin bilang juga bersesuaian dengan siswa karena guru piket gitu kan. Nah, sering nih siswa ini terlambat atau terlambat lah paling tidak. Biasanya salah satu cara untuk kami mengatasinya ya dihukum gitu kan. Dihukumnya yang paling ringan itu biasanya cuci WC tadi kan, atau lari udah jarang misalkan. Nah, kemudian ini tadi kan dibilang harus berpihak pada murid dan tidak boleh hukum. Adakah cara lain supaya kami ini bisa tanpa menghukum membuat mereka cerah gitu, atau membuat mereka bisa tidak datang terlambat? Karena menurut sering juga dibincang sama Pak Mian, anak-anak ini kalau tidak dihukum tidak cerah. Jadi apakah ada cara lain selain menghukum atau memberikan sanksi atau sanksi lah perintahkan? Kemudian kalau bukan cara itu cara apa lagi harus kami lakukan gitu. Sementara yang sering kami bersentuhan kan ya guru piket gitu. Kalau anak-anak itu terus sedikit-sedikit tanya mana guru piket, kan enak juga gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rego. Oke, terima kasih kepada Pak Rego. Kita langsung ke penanya kedua Pak, nanti dia langsung dijawab. Kepada Pak Yuda dipersilakan. Sama apa Pak dipertegaskan kembali. Terima kasih moderator. Pertanyaan saya hampir mirip dengan Pak Rego. Sudah jauh itu sama Pak Rego. Mungkin saya tambah sedikit. Saya juga guru piket sama seperti Pak Rego. Kami sebagai guru piket itu berkewajiban istilahnya mengingatkan. Udah sering kami mengingatkan seperti jangan kalian duduk di motor. Karena kenapa? Efeknya apa? Itu apabila terjadi kerusakan, nah itu nanti susah kita mencarinya siapa jadi pelakunya, gitu kan? Itu sering berulang-ulang dikasih tahu ya, betul. Pertanyaan saya hampir mirip sama Pak Rego. Sampai mana batas kita itu memberitahu dia? Ini udah berulang kita kasih tahu berulang-ulang, tidak ada efek jerahnya. Boleh nggak kita memberi hukuman agar memberikan efek jerah? Karena orangnya itu juga yang apa? Alasannya Pak itu motor saya Pak, katanya motor saya. Memang dia duduk di motor dia, dan kita pindah lagi ke motor yang satu lagi, pindah lagi ke motor satu lagi, duduknya seperti itu. Mungkin seperti itu. Gimana menurut Bapak sebagai CGP untuk menangani anak seperti itu? Baik, terima kasih Pak Yuda. Langsung saja dijawab oleh Pak Lipan. Terima kasih. Waktu singkat, padat, dan jelas. Ya, terima kasih Bu Maria. Terima kasih ya untuk Pak Rego dan Pak Yuda ya, pertanyaannya hampir sama. Tepuk tangan dulu ya untuk Pak Rego dan Pak Yuda, luar biasa. Ini memposisikan diri sebagai guru piket ya. Nah, oke, Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa tadi sudah saya sampaikan ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang mana sebetulnya yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dan menjadi bagian dari kita gitu sebagai seorang guru. Ternyata berdasarkan yang sudah kita simak bersama tadi adalah sebagai manajer. Ya, kenapa sebagai manajer tadi? Karena kita bisa bersama-sama dengan anak itu membangun keyakinan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian anak-anak bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri dan menyadari tentang kesalahannya. Nah, sebagai tindak lanjutnya, mungkin teman-teman saya bisa memberikan tips ya. Memang kita sebagai seorang guru ini tadi sudah saya sampaikan, memang pekerjaan kita ini bukan mudah ya, sulit pekerjaan kita. Sudah diingatkan berkali-kali, masih tetap. Apakah boleh enggak kita menghukum anak itu gitu ya, terus menerus supaya jerah? Nah, pertanyaan saya akan balik misalnya. Selama ini setelah dilakukan hukuman berulang-ulang kali, apakah anaknya jerah atau enggak? Jerah. Kalau anaknya jerah, berarti hukuman yang dilakukan
ada imbasan kepada yang lain. Yang lain tentu takut dan tidak akan melakukan tindakan yang sama. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa mereka masih melakukan tindakan yang sama teman-teman yang lain? Padahal itu memberikan efek jerah ketika menghukum. Ya kan? Berarti hukuman yang kita lakukan selama ini mungkin belum tepat. Ya. Kalau dia sudah tepat hukuman yang kita lakukan, secara tidak langsung ketika anak kita berikan perlakuan yang sama, yang lain tidak akan ikut. Jangan nih, nanti Pak Reko dengan Pak Yuda nanti akan menghukum kita kayak si Joko kemarin loh. Jangan kita lakukan ini. Ya kan? Pasti akan berimbas kepada teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain tidak akan melakukan tindakan yang sama. Nah, saran saya, kita perlu melakukan pendekatan. Memang tidak mudah seperti yang saya sampaikan tadi. Lakukan restitusi. Lakukan restitusi terhadap anak. Mungkin restitusi yang kita lakukan selama ini tidak terstruktur misalnya. Secara tidak langsung kita sudah melakukannya tetapi tidak terstruktur. Ya. Nah, mungkin dengan kegiatan hari ini kita sudah mulai memahami bagaimana cara melakukan restitusi terhadap anak. Memang penting bagi kita punya ruang sendiri, misalnya ada ruangan PK gitu kan, supaya kita bisa panggil anak itu. Ya, bagaimana seharusnya. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas ini sudah kita bangun bersama-sama di kelas dan siswa sudah menyadari menyepakati keyakinan kelas, saya yakin dan percaya bahwa tindakan-tindakan hukuman atau kenakalan-kenakalan yang dilakukan siswa itu bisa diminimalisir ya, bisa diminimalisir di kelas. Yang jadi persoalannya kita bertanya ke diri kita masing-masing nih, sebagai wali kelas, sebagai guru, apakah kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa? Ya kan gitu. Apakah sudah kita membuat kesepakatan bersama siswa? Dan apakah sudah siswa menyepakati, menyetujui atas kesadaran dari dalam dirinya sendiri? Itu yang harus kita telaah kembali, kita koreksi kembali, ya Bapak Ibu ya. Karena penting bagi kita. Saya meyakini bahwa ketika siswa sudah menyadari dan sepakat dengan wali kelas atau gurunya tadi tentang apa yang harus disepakati bersama dan dijalankan bersama, mereka pasti bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi itu tadi, misalnya hukuman dan sebagainya. Memang tidak baik ya. Saya jujur secara pribadi dulu juga pernah melakukan hal yang sama Pak Yuda dan Pak Rego ya. Ya Bu. Tapi sebagai seorang guru, saya sekarang belajar dari CGP ini, saya sudah menyadari bahwa ternyata tindakan menghukum itu tidak bagus juga. Seperti saya ceritakan kemarin bahwa ada teman saya yang SD dulu, ketika SD ditampar guru sampai pingsan. Sekarang udah jadi camat dia. Sampai hari ini dia masih ingat satu orang guru saja. Guru yang nampar dia. Ingatnya bukan kesan positif, tapi kesan negatif. Kalau saya ketemu di jalan, katanya, jatuh pun saya tidak akan tolong. Teganya menampar saya sampai pingsan. Nah itu akan diingat terus. Oke, terima kasih. Mungkin itu jawaban saya Bu ya. Mungkin saya langsung refleksi saja Bu ya. Kita langsung refleksi. Saya minta tolong 2 orang saja. Ya, yang refleksi itu 2 orang saja untuk memberikan tanggapan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari diskusi hari ini. Yang kedua, menurut Bapak Ibu materi mana yang paling menyentuh. Oke, silakan yang ingin memberikan refleksi. Iya Bapak Ibu, biar silakan. kita Ya. bantu Pak Dekanus. Siap. Oke, Pak Ami tadi angkat tangan, silakan Pak Ami. Oh, Pak Gilang ya, Pak Gilang. Ya, oke baik, selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baiklah, untuk kegiatan hari ini sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai pendidik dan kami juga tenaga kependidikan. Walaupun kami tenaga kependidikan, kami bersama juga dengan murid-murid yang dari SMK. Nah, untuk hari ini materi yang sangat menyentuh dan bisa kami ambil yaitu bagaimana kita cara menangani siswa yang mungkin lebih dengan cara kita itu seperti keluarga tanpa kita menjadi seorang hakim yang memutuskan mereka itu bersalah, dan juga mungkin dengan lebih banyak tidak menghukum gitu. Atau dengan ya tadi itu dengan cara kita merasa kita bahwa kita keluarga mereka yang ada di sekolah kan? Dan tidak dipungkiri bahwa orang tua mereka kalau di rumah itu orang tua kandung mereka, di sekolah itu dulu adalah orang tua mereka. Terima kasih, selamat siang.
SMA Pagi maksudnya. Satu lagi, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya untuk Pak Gilang ya, luar biasa. Satu lagi yang cewek, silakan yang cewek. Ibu Vivi. Silakan Bu Vivi. Berdiri boleh Bu? Berdiri Bu. Boleh, boleh. Refleksi untuk hari ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan pada sesi diskusi hari ini? Hari ini kita mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Contohnya siswa yang bermasalah, bagaimana cara mengatasinya. Terus menurut Bapak Ibu materi mana yang paling menyentuh? Materi yang paling menyentuh tadi ketika ada siswa baru yang membawa siswa untuk ke hal yang kurang bagus lah. Tapi ada siswa yang membantu bagaimana cara mengatasi siswa yang tadinya nakal, ada yang menasehatinya, dan apa harapan dan perubahan yang akan dilakukan Bapak Ibu setelah ini. Harapannya membawa anak yang tadinya nakal, yang tadinya jarang sekolah, kita membantu menasehatinya dan memberikannya kasih sayang. Kasih sayangnya berbentuk perhatian yang baik untuk siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan ya untuk Vivi ya. Bapak Ibu, sesuai dengan agenda kita, refleksi ini adalah bagian dari akhir kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kianjilir ini. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah bersama dengan saya di sini untuk menyaksikan saya memaparkan materi. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudah bisa berbagi praktik baik dan diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik kepada kita semua guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Kianjilir ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu hal ini bisa kita tindak lanjuti dan kita diskusikan bersama nanti. Kalau ada yang perlu ditanyakan kita bisa diskusikan di luar. Kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk Pak. Saya sekarang Pak sekali lagi. Baik. Sebenarnya ini adalah materi yang sangat baik sekali. Baik. Tadi dibuka dengan doa. Sekarang akan diakhiri dengan doa. Saya minta Pak Gilang pimpin doa pada saat ini. Baik, kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan bersama kita berdoa bagi yang berdosa bagi saya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Rabbana alhamdulillah yang beri rijal dan sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami yang dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Saya kedua saudara mereka kami waktu. Ya Allah Tuhan hari ini kami melaksanakan kegiatan yaitu tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Kianjilir. Berikanlah kami anugerah dari materi ini, Allah. Jadikanlah materi ini sebagai materi yang dapat memajukan SMK Negeri 1 Kianjilir, membuat kami menjadi seorang guru yang bisa memanusiakan manusia di SMK Negeri 1 Kianjilir. Ya Allah Tuhan kami, hanya kepada meminta dan pertolongan, berikanlah kami kesehatan dan keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi dan selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Gilang. Terakhir